untuk menjadi seorang wasil, jalan wusul itu banyak, bukan hanya dari satu pintu. Dan pintu-pintu itu Allah telah memberikan kepada kita semuanya. Jadikanlah kemampuan kita, kapasitas kita sebagai jalan untuk mencapai usul dan mampu menjadi seorang arifin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minder dan tidak usah berfrustasi dengan kemampuan kita. Tetap kita berhusnudzon dengan kapasitas yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asatirin. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtani. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwi waridatul ahwali. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Mualliful kutub di sini menceritakan keunikan manusia. Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, serta berbagai macam keunikan yang dimiliki oleh manusia. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti binatang-binatang itu. Binatang-binatang itu lebih identik sesuai dengan karakteristiknya. Sejak binatang itu diciptakan sampai hari ini, tetaplah binatang itu seperti itulah karakternya. Itulah binatang. Tapi lain halnya dengan manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang unik, dalam karakter yang unik. Bahkan saking uniknya manusia, lahir dari satu gen saja bisa berbeda. Itulah manusia. Genetiknya boleh sama, tapi karakternya kadang-kadang berbeda. Itulah keunikan manusia. Nah, di sini mualliful kutub menceritakan karakteristik manusia. Berbeda-beda karakter, berbeda-beda kepribadian. Bahkan manusia itu dalam golongan itu ya, ada golongan apa itu? O, ada lagi A, ada lagi B, dan gitu ya. Itu dari darah saja. Nah, walaupun sama,
golongan darahnya O, A dan B kadang-kadang, atau ada lagi apa itu AB gitu. Tapi kadang-kadang karakternya beda. Nah di sini tanawwa'at aznasul a'mali litanawwi walidatul ahwali. Allah itu menciptakan keragaman manusia. Aznasul a'mal ini lebih identik kepada harokah manusia. Di sini kalau dalam pekerjaan yang sifatnya dohiriyah, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pedagang, ada lagi yang menjadi buruh, ada lagi yang menjadi pegawai negeri di sini ya. Itu ada semuanya. Nah ini keragaman manusia, dari bentuk dohiriyah pekerjaan saja manusia ini beraneka ragam. Nah, litanawwi walidatul ahwali, dengan beraneka ragamnya walidat allati tantaju ahwalan. Nah, manusia ini diciptakan dari batiniahnya juga berbeda. Bagaimana dengan keragaman tersebut, dengan macam-macam pekerjaan tersebut, intinya berbagai macam kegiatan, berbagai macam keragaman itu intinya adalah untuk mencapai salah satu tujuan, yaitu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang usul ilallah. Beda tingkatan kita dengan tingkatan para wali, beda tingkatan para wali dengan tingkatan para nabi, demikian seterusnya. Namun perbedaan-perbedaan tersebut jadikanlah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan yang sama, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa disamakan dan tidak akan sama dengan para nabi, dengan para rasul, tapi tetap walaupun kita berbeda derajat sangat jauh, yang sangat jauh, tapi tetap kita ingin bersama-sama dengan mereka. Masalah keikhlasan itu ritual saja bisa dibedakan. Yang ritualnya saja bisa dibedakan. Katakan di sini kalau sholat, bacaan surahnya apa ini? Yang rotian ini. Ya kita tidak keluar dari juz amma ya. Mulai dari apa itu? Yang rutin itu. Al-Hakumut kesini kan? Bener gak? Al-Hakumut udah ketebak imam ini kan? Pasti ini bacaan kan gitu ya. Pasti inilah bacaannya. Surah inilah pasti yang dibaca. Itu. Bagaimana dengan yang menjadi imam naik dikit ke Istiqlal umpamanya, atau apalagi kalau ke sentralnya sana antara Madinatul Munawwarah dan kota Mekah itu, apa surah yang dibaca? Apakah Al-Hakumut? Nah, jadi perbedaan tingkatan manusia itu seperti itu. Bagaimana kalau kita membacakan surah Al-Baqarah imam gitu, memimpin jamaahnya dengan membaca surah Al-Baqarah, kira-kira besok ada yang makmum nggak di sini? Ya, kabur pasti itu. Jadi tingkatan itu seperti itulah. Kira-kira kalau ajengan ini baca surah Al-Baqarah itu, bahkan menjalankan Al-Baqarah sabihis juga udah dikatakan panjang itu ya. Kepanjangan itu mah khusus bulan suci Ramadan. Itu dibagi dua lagi ya. Dibagi dua. Nah,
itu dalam ritualnya saja kita bisa dibedakan. Gitu. Dalam bacaan-bacaan yang wajibnya tadi, bacaan Fatihahnya, bagaimana nikmatnya dipimpin dengan mereka imam-imam yang di sana dengan kita. Ada perbedaan, ada sentuhan-sentuhan yang berbeda. Apakah seorang imam atau seorang atau jamaah di sini manakala imam membacakan surah Al-Fatihah meneteskan air mata? Apakah nangis di sini kalau mendengar imam membaca surah Al-Fatihah? Nangis enggak? Enggak. Bayangin saya juga yang tidak begitu kadang-kadang itu ngantuk dan lain sebagainya, manakala mendengar bacaan-bacaan mereka kok bisa meneteskan air mata. Betapa indah dan nikmatnya. Jadi kualitas dan kuantitas kita ini dengan batasannya seperti itu, itulah derajat dan perbedaan manusia ini. Bagaimana dengan kesederhanaan itu? Kita tidak usah merasa minder, kita tidak usah merasa rendah, dan tetap kita merasa husnudzon dan istiqomah dengan kemampuan kita. Dalam YouTube, kalau seseorang tidak sehat bacaannya, jangankan ini nggak ngerti, madnya salah, makharijul hurufnya salah, berarti sholatnya juga tidak diterima dan sholatnya tidak sah. Gitu. Apakah benar itu? Benar. Benar seperti itu. Kalau memang dia mampu. Kalau mampu sampai di sana, laksanakan. Mampunya sampai di sini, madnya bacanya seperti itu, makharijul hurufnya seperti itu, yang udah seperti itulah. Gitu. Tetap berhusnudzon, dan jangan berfrustasi. Kapasitas kemampuan kita itu sampai di sana. Itu. Tapi kalau memang mampu, madnya, sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, ya udah sampai di sana. Laksanakan sekemampuan kita. Karena untuk tingkatan usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita menjadi seorang arifin, seorang wasilin, kita ini tidak bisa langsung bim salabim abrah katabra. Step by step, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Kita ini adalah makhluk manusia yang mesti kita lakukan itu bukan tanazzul. Tanazzul itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita lakukan itu taroki. Jadi ada taroki, ada tanazzul. Taroki itu step by step. Sekarang merapihkan madnya, minggu besok merapihkan makharijul hurufnya. Sedikit sekarang belajar mengucapkan kha, besok melafalkan dha. Itulah tidak bisa langsung. Demikian capaian kita menjadi seorang wasilin, menjadi seorang arifin, tidak mesti bim salabim, abrah katabra, tapi step by step, taroki, sedikit demi sedikit. Adapun seseorang yang langsung bisa dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, makomnya makom tanazzul, itulah anugerah. Tapi yang mesti kita lakukan, yang kita mesti kejar bukan tanazzul tapi taroki. Itulah aznasul a'mal, tingkat-tingkatan pekerjaan manusia ini, keunikan manusia itu di sana. Jadi jamaah rahimakumullah, yang penting ritualnya dulu rapihkan. Bagaimana kita sholat, seperti apa kita zakat, kepada siapa kita bersedekah, harus bagaimana kita bermuamalah. Itu aja dulu. Itulah amalannya, pekerjaannya. Nggak usah menerawang
bagaimana supaya kita membacakan Fatihah menjadi bisa terbang? Gak usah itu. Masalah bisa terbang itu adalah anugerah rahasia Allah. Seorang wali bukan mesti bisa terbang. Itu. Seorang wali bukan mesti seorang bisa terbang. Seorang mukmin soleh bukan berarti mesti sehat selamanya atau bisa menghilang, enggak. Yang penting ia ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Harokat yang lain, derajat yang lain, kelebihan yang lain, itulah rahasia Allah. Jadi di sini aznasul amal ini adalah bisa diidentikan dengan ritual-ritual kita. Kita tidak bisa disamakan dengan mereka itu yang sudah capaian keilmuannya lebih dari kita. Itulah amal dohiliyah kita. Tapi kita tidak mesti berputus asa. Demikian spiritual. Itu yang ritual. Yang ritual itu tadi apa itu? Contohnya kita sholat kita dengan sholat mukmin dengan para sholihin itu pasti beda, ya, pasti beda. Tingkatan kehusuan pun juga pasti berbeda. Tingkatan derajat pengabdiannya juga, tingkatan keikhlasannya juga pasti berbeda. Kita ada di makom mubtadiin saja, keikhlasan mubtadiin itu sudah bagus, itu lumayan. Apa itu makom mubtadiin itu? Beribadah karena kepingin surga dan ingin dijauhkan dari neraka, itu udah makom ikhlas lumayan, itu kelas 1 itu. Nah, makom arifin itu lain halnya. Surga itu makhluknya Allah, neraka juga makhluknya Allah. Kenapa kita mesti takut dengan neraka? Kenapa kita mesti merindukan surga? Yang kita rindukan adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelas tinggi ini. Aku tidak takut dengan neraka dan aku tidak begitu merindukan surga karena cintaku habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelasnya, levelnya ini, beliau ini. Nah itulah yang sebenarnya harusnya demikian. Malaikat Malik juga menjaga neraka. Apakah beliau merasa panas? Ya, tidak, karena ada dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Demikian menikmati takdir. Nabi Isa alaihissalam apakah merasa miskin atau merasa rendah karena Allah memiskinkannya? Nabi Isa ini adalah makhluknya Allah, manusia yang termiskin di dunia. Jadi bukan Nabi Isa. Ini Nabi Isa yang termiskin. Apakah beliau merasa miskin? Tidak. Karena beliau ini ada dalam cintanya Allah. Ini baru nggak punya beras sedikit juga nggak dapat bantuan dari pemerintah, merasa minder dan merasa marah KRT. Ini berarti tingkat keimanan ini sangat jauh sekali. Ada nggak yang merasa cemburu orang lain dikasih, kita tidak cemburu nggak? Ini masih jauh ini. Muhasabah, berpikir, coba pikirkan bagaimana sebelum mendapatkan bantuan, apakah makan? Ketika tidak mendapatkan bantuan, apakah minum? Bagaimana dengan anak kita, apakah mereka tertawa sebelum mendapatkan bantuan? Tertawa nggak? Kenapa mesti cemburu? Allah itu memberikan dari jalan yang lain, dari solusi yang lain. Yang penting pada endingnya kita ini tetap saja menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manapun jalannya, nggak usah cemburu dengan milik dan rezeki orang lain. Jadi sholat kita, beribadah kita ini tidak sama.
tidak sama, tingkatan keikhlasannya juga tidak sama. Tapi dengan tujuan yang sama. Kita tidak usah merasa minder, tidak usah merasa putus asa. Selanjutnya, untuk tingkatan spiritual, ya. Nah ini Ikam kan lebih cenderung kepada tingkatan spiritualnya, gitu kan. Kalau ritualnya kita ini lebih dirapikan dengan ilmu fikih itu ya. Sama siapa itu? Kiai Haji Mansur itu kan. Nah itulah itu. Dalam harakatul dhahir ya, sering diarahkan dan dibetulkan oleh yang namanya pendidikan ilmu fikihnya itu seperti apa. Nah kalau hikam ini lebih kepada spiritualnya, sehingga tingkatan spiritual manusia untuk mencapai waridah, dibukakan hijab, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala beragam macam cara. Sehingga ada yang dikatakan apa itu, golongan apa itu, variasi kan, variatif. Ada torikoh yang namanya torikoh itu ya. Ada yang namanya torikoh untuk mencapai warid itu diantaranya. Kenapa? Tingkatan kemampuan manusia dan cara manusia ini, keragaman manusia untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam. Itulah untuk capaian spiritual. Jadi untuk mencapai spiritual itu beraneka ragam. Ada dengan cara cara bisnis. Bentuknya boleh dunia, bentuknya boleh kegiatan dunia dan harokat dunia, tapi dalam benak matanya ini tidak ada dunia pada nyatanya. Yang ia pikirkan untuk mencapai warid, untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pekerjaan yang dipegang, boleh jadi dunia yang dipegang, tapi Allah yang ada di hadapannya. Itulah tingkat waridat manusia. Itulah waridat manusia. Jadi kalau sudah sampai di sana, tidak ada kecemburuan dalam kehidupan. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, apakah merasa cemburu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak sama sekali. Kenapa? Bukan itu intinya. Endingnya adalah ia mencari capaian mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah spiritual itu, jadi beraneka ragam. Ada lagi untuk capaian spiritual itu, makanya sering dikatakan toriko gitu kan. Kalau berbicara istilah kata, ada syariah itu kalau dalam bahasa itunya, syariah itu jalan besar. Kalau toriko itu jalan kecil, itu sari itu jalan besar, toriko jalan kecil. Artinya ada salah satu kegiatan yang mudawamah, yang istiqomah dalam kegiatan tertentu untuk mencapai ridhonya Allah. Ada yang mendawamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang konsentrasi itulah toriko. Kenapa? Capaian kemampuan untuk mencapai usul itu di sana umpamanya. Ada yang mendawamkan ya wakil itu kan? Itu ya, benar nggak? Ada nggak? Nggak apa-apa. Itu jadi ada pekerjaan yang mudawamah. Itu ada wirid, katakan kalau orang Sunda itu bilangnya wirid ya. Ada wirid yang mudawamah, dispesialkan kalau istilah lain gitu ya. Boleh saja, yang penting jangan salah alamat. Kalau benar-benar cinta, tetap cintanya kepada Allah. Jangan sampai karena ada obsesi atau ada keinginan yang lain. Silahkan saja ada wirid
yang dimudawamahkan, yang dispesialkan oleh kita untuk mencapai ridhonya Allah. Kalau di pesantren katakanlah para kiai yang punya pondok pesantren itu, mereka ini beliau-beliau ini lebih istiqomah dan lebih konsentrasi kepada thariqah Mahadiyah itu. Artinya manakala santri mau belajar ilmu alat, beliau ini ambillah ilmu alatnya itu, ambil jurumiyahnya, ambil soroknya, ambil alfiyahnya. Manakala waktunya belajar fikih, ambillah safinatnya, ambillah bajurinya, ambillah i'anahnya, dan selanjutnya. Itu pun adalah thariqah sama. Boleh mencari, menambah guru, menambah pendidik, menambah muadib yang jangan itu mengganti. Kalau mengganti ini, naudzubillah, takutnya azab yang datang. Dulu belajar ke sini kayak begini, ini salah guru kita yang pertama. Kalau udah masuk di sini ini merasa nyaman, kalau udah di komunitas ini merasa nyaman. Nah, itulah yang salah. Takut azab karena hukukul ustad la taubatallah. Menyakiti perasaan guru kita itu tidak ada taubat. Menyakiti guru itu tidak ada taubat. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana seorang guru? Itulah jalan ma'rifatnya. Itulah jalan ma'rifatnya. Ma'rifat seorang guru, cara ma'rifatnya itu, ma'rifatnya, pintu ma'rifatnya ada di sana. Jadi murid itu tidak untuk diharapkan apa-apanya, karena murid itu katakanlah hanyalah jembatan untuk mencapai kemakrifatan. Bagaimana tidak berpengaruh dari mulut-mulut beliau ini? Sangat berpengaruh itu, hati-hati. Karena yang di hadapan mereka ini, yang di hadapan itu bukan keinginan-keinginan dunia, tapi keinginan-keinginan cintanya kepada Allah. Jangan sampai jembatan itu menjadi duri untuk dirinya sendiri. Jadi kita kembali, jalan warid itu untuk mendapat usul kepada Allah Subhanahu wa taala itu beraneka beragam, tidak dengan satu jalan. Mungkin jalan usul untuk mencapai pintu ma'rifat itu bisa jadi dari salah satu pekerjaan atau dari wirid yang ditentukan. Yang penting ingat, harus benar apanya tadi, ritualnya harus benar, spiritualnya juga harus benar. Ritualnya, fikihnya rapihkan. Jangan sampai ingin usul, ingin mendapatkan ma'rifat, justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang itu hanyalah bisikan-bisikan jin dan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup, tidak usah sholat, karena aku hatinya sudah sholat. Nah, ini yang bahaya ini. Ditanya, kemana bang nggak Jumatan? Aku Jumatannya ke Mekah. Aku mah sudah ma'rifat gitu. Jadi tidak usah Jumatan lagi di Babu Salam. Wah, ini nih yang kacau ini. Gitu. Kenapa bang? Bacaannya itu saja. Sepertinya alergi dengan bacaan subhanallah. Dengan tidak mengucapkan subhanallah, cukup dengan Allah Akbar atau la ilaha illallah, cukup semuanya paralel semuanya. Nah, ini yang salah kacau itu. Boleh mudawamah dalam satu wirid sebagai idola Allah kita untuk mendapatkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengabaikan dan menafikan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah hasanah yang lainnya. Kita mencintai guru kita itu harus, benar nggak? Menghormati dan takfid kepadanya itu harus, tapi jangan merendahkan yang seseorang yang alim, karena beliau ini tidak pernah mengajari kita, itu bukan guru saya, nggak usah dipatihain. Nah, itu yang salah. Itu fanatik buta itu namanya.
Mencintai guru itu harus, takfid kepada guru itu harus, tapi jangan menafikan guru yang lain karena beliau tidak pernah mengajari kita. Nah itu yang salah. Boleh dawam dalam la ilaha illallah, boleh dawam dalam astagfirullah, boleh dawam dalam subhanallah, tapi jangan merendahkan la ilaha illallah. Begitu selanjutnya ya. Itu warid. Jadi jalan usul itu banyak ya. Bisa dipahami ini ya. Mohon maaf saya juga ini kan terburu-buru ke sini. Jadi mutolaahnya kurang sehingga saya baru datang ke sini langsung buka kitab. Harusnya kan seorang hadiah itu bermutolaah dulu. Kalau mau ngaji itu jangan mentang-mentang paham, jangan mentang-mentang menguasai materi sehingga enjoy saja. Itu bukan karakteristik kiai itu sebenarnya. Mohon maaf, dulu itu di guru saya itu, beliau ini alim al-alama. Siapa yang tidak tahu dengan guru saya itu, Kiai Khair Afandi kan? Pasti di kalangan pesantren itu tokoh-tokoh. Ini pasti kalau berbicara beliau yang wah, udah nggak kaget lagi kan? Wah, nggak usah asing lagi, pastilah beliau. Tapi manakala mau mengajar santri itu, mau menyampaikan pendidikan itu, padahal itu udah di luar kepalanya beliau, nggak usah bawa kitab lagi. Tapi dengan ketawaduannya, kalau mau belajar itu ngapalin dulu, baca dulu, mutolaah dulu ini. Kenapa? Huruf demi huruf. Niatnya, lisannya itu harus benar-benar, bahasa Sunda itu harus benar-benar tataikan supaya dipulahkan, supaya jadi katakan sampai mauna dengan itu, jadi pertolongan, benar-benar menjadi ilmu, bukan hanya untuk menjadi pengetahuan saja, bukan untuk menjadi pengetahuan saja, tapi benar-benar menjadi suatu keilmuan. Gitu. Nah ini saya nggak bisa belum nyampe ke sana ini. Udahlah di sana, udah hikmah yang kesini, insya Allah itu. Begitu. Nah ini kesombongan yang nyata. Ini kesombongan yang nyata. Padahal guru saya tidak demikian. Tapi kira-kira ngerti nggak ini? Dipahami ya? Ya untuk membahagiakan perasaan saya. Untuk membahagiakan perasaan saya, anggaplah ngerti saja. Jadi kita simpulkan untuk menjadi seorang wasil, jalan usul itu banyak, bukan hanya dari satu pintu. Dan pintu-pintu itu Allah telah memberikan kepada kita semua. Jadikanlah kemampuan kita, kapasitas kita sebagai jalan untuk mencapai usul dan mampu menjadi seorang arifin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah minder dan tidak usah berfrustasi dengan kemampuan kita. Tetap kita berhusnudzon dengan kapasitas yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, insyaallah. Barangkali cukup? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi